Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara kembali pada pagi hari ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita merendahkan diri berdoa, memohon kekuatan Tuhan memimpin kita hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan pagi ini untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Puji Tuhan saudara, kiranya ini meneguhkan iman kita pada pagi hari ini. Topik renungan kita pada pagi ini adalah jangan menyerah, Tuhan pasti menguatkanmu. Itu yang kita renungkan pada pagi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak Tuhan sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Olehnya ia mulai tawar hati karena beban hidup yang dialaminya itu membuat dia tertekan hidupnya, dia kecewa dan hampir-hampir dia putus asa. Akibatnya ia sering menyendiri dan bahkan dia berdiam diri, tidak mau berbicara dengan siapapun. Dia benar-benar mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Suatu ketika saudara, ketika ia sedang menyendiri di pinggir sebuah tanah lapang, ia melihat ada seekor elang yang terbang di atas tanah lapang itu, di mana tiba-tiba elang itu berputar-putar dan dia melesat terbang naik tinggi ke atas saudara. Dan dengan sayapnya yang kuat itu, elang tersebut membumbung semakin tinggi sampai menjadi sebuah titik kecil. Kemudian elang itu menghilang di angkasa. Tiba-tiba saudara yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa itu, elang yang terbang tinggi itu mengingatkan anak Tuhan ini akan pujian yang pernah dinaikkan oleh Nabi Yesaya dalam pasal yang ke-40 ayat 30 sampai 31 lanjutan dari pembacaan kita hari ini. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Demikian saudara, ayat ini benar-benar setelah mendengarkan ayat ini, merenungkan ayat ini, betapa ia tersadar pada saat itu, anak Tuhan ini tersadar betapa lemahnya imannya, betapa bodohnya ia telah bersikap. Karena sebagai anak Tuhan tidak seharusnya dia lemah, tidak seharusnya dia putus asa. Tetapi oleh karena ketidakmengertiannya, ya, kebodohannya bersikap dalam situasi itu, dia membiarkan dirinya dalam kelemahan seperti dan bahkan hampir putus asa. Akhirnya saudara, setelah dia merenungkan kembali nyanyian Yesaya itu, akhirnya dia bangkit. Ia kembali meraih imannya dengan kokoh, dan dia belajar melangkah kembali dalam kekuatan tangan Tuhan. Akhirnya dia bisa merajut langkahnya kembali dan hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Dia bisa memenangkan perkaranya saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akan selalu ada banyak hal yang dapat melemahkan kehidupan kita dan bahkan iman kita saudaraku dalam kehidupan ini. Seperti ada luka-luka hati yang membuat kita sepertinya tidak mau move on, ya. Dan berbagai tragedi dalam kehidupan kita juga yang dapat menghilangkan sukacita kita,
yang dapat melemahkan daya tahan kita dan bahkan dapat membuat kita, ya, kalau bisa dikatakan menyerah dan bahkan putus asa. Tidak banyak orang, artinya tidak sedikit orang yang bisa sampai kepada titik itu, saudaraku. Namun saudara yang dikasih Tuhan, lewat renungan kita pada pagi hari ini, jika kita mau menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan kita percaya hanya kepada Tuhan, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan diberi pembaharuan kekuatan, ya, oleh Tuhan sendiri. Karena apa saya ingin katakan seperti itu? Karena sesungguhnya kunci dari ketahanan kita sebagai orang beriman itu terletak, saudaraku, pada pertukaran daya kita yang terbatas dengan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Ini menjadi sebuah peneguhan bagi kita. Itulah kunci daya kita, ya, pertukaran daya yang lemah dengan daya yang tidak terbatas itu. Itu luar biasa. Dan untuk memperoleh hal itu, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita wajib, ya, meminta dari Tuhan. Kita wajib merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita wajib berserah kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, dari firman Tuhan katakan, serahkanlah segala pergumulanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Dia akan meneguhkan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia akan menolong kita, ya. Karena firman Tuhan pagi ini sangat jelas meneguhkan iman kita. Seperti yang kita sudah baca tadi, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dia Tuhan yang tahu menopang kita, saudaraku, yang tahu memberikan pertolongan tepat pada waktunya bagi kita. Tentu dengan kekuatan daripada Allah, kita pasti akan dapat berlari, kita akan dapat, ya, terus berlari dan berlari, tidak menjadi lelah, kata firman Tuhan. Meskipun hari-hari kita penuh dengan berbagai kesibukan dan tuntutan kehidupan yang sulit, dengan kekuatan, dengan penyertaan yang daripada Tuhan, saudaraku, kita akan dapat terus sekali lagi berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, saudaraku. Dan meskipun rutinitas kita menjemukan, melelahkan setiap hari, ya, yang membuat hidup kita terasa kering dan bahkan bisa membosankan, saudaraku. Banyak orang yang seperti itu karena beban hidupnya kering, dia merasa bosan dalam kehidupan ini. Tetapi saya ingin katakan, di tengah-tengah, ya, kalau saya memakai, ya, ungkapan dari pemazmur ini, di tengah-tengah ziarah kehidupan yang melelahkan dan penuh air mata di tengah-tengah dunia ini, Daud pernah berseru kepada Tuhan. Dia katakan seperti ini, berbahagialah manusia yang kekuatannya dari Engkau, ya Tuhan. Itu luar biasa, saudaraku. Berbahagialah kita kalau kita dapat memperoleh kekuatan dari Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita hadapi hari-hari, ya, hari demi hari. Itu di Mazmur 84 ayat 6, saudaraku. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, apapun kondisi kehidupan yang mungkin saudara hadapi di hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengatakan, pastikan bahwa engkau berseru kepada Tuhan pagi ini. Engkau terlebih dahulu datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Pastikan bahwa engkau benar-benar ada di pihak Tuhan. Maka Tuhan akan menolong, maka Tuhan akan menopang kehidupan saudara. Karena Allah selalu mempunyai kekuatan yang cukup untuk diberikan kepada anak-anaknya yang lemah. Allah pasti mempunyai kekuatan yang cukup bisa mengangkat anak-anak Tuhan, anak-anaknya yang tidak berdaya itu, seperti saya dan saudara. Menguatkan yang lemah, ya, memberikan pengharapan kepada yang putus asa, ya, memberikan kelegaan kepada setiap kita yang berbeban berat. Pasti Allah mempunyai kekuatan yang cukup untuk itu. Sehingga jangan menyerah, saudaraku. Jangan pernah menyerah. Yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menguatkan kehidupan saya dan saudara. Karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, mari pagi hari ini bangkitlah. Kalau engkau sedang terpuruk, bangkitlah, saudaraku. Kalau engkau sedang putus asa, bangkitlah. Kalau engkau sedang terjatuh, bangkitlah, saudara. Ya, nantikanlah Tuhan. Izinkan Tuhan menopang kehidupan saudara hari ini, sehingga engkau dikuatkan,
dan engkau akan diberikan kemenangan menghadapi segala perkara hidup yang sulit itu di sepanjang hari ini. Tuhan menguatkan kita, Tuhan memberkati kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu pagi ini, kembali menyapa kami, meneguhkan, menguatkan, menopang kami. Mari Tuhan, setiap kami mendengarkan, yang lemah biarlah kami dikuatkan, yang putus asa kami dapat pengharapan baru, yang berbeban berat kami diberikan kelegaan, yang berduka Tuhan, hamba tahu Tuhan akan menopang dan memberikan penghiburan. Umat Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit saat ini dimanapun, mari Tuhan juga jamah mereka dengan firman Tuhan yang kami renungkan. Biarlah mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan pun diberkati hari ini. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati hari ini. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati mereka hari ini oleh Tuhan. Juga anak-anak kami dalam pergumulan pendidikannya, kuatkan mereka, berikan semangat belajar yang baik ya Tuhan. Juga anak-anak-Mu yang bersukacita hari ini karena mereka berulang tahun, penuhkanlah sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur karena semua itu adalah anugerah-Mu bagi hidup mereka. Ada banyak juga anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan doa ini, mereka sedang berputus asa, mereka sedang lemah, mereka berbeban berat, mereka terbelenggu oleh persoalan hidup yang sulit, bahkan kuasa setan, kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan doa ini, izinkanlah hamba mohon kepada Tuhan berkat Allah atas mereka, menopang mereka, melepaskan, membebaskan, memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya tetap berpesan seperti biasa, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa, itu komitmen kami. Tetapi kami juga berharap saudara akan bantu kami untuk mengembangkan pelayanan ini dan selalu mau membagikan, men-share renungan ini kepada banyak orang supaya semakin banyak orang menonton saudara, untuk penyemangat bagi kami melakukan pelayanan ini. Itu yang kami harapkan. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga like, subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Gratis saudaraku. Mari dukung pelayanan ini supaya tiap hari ada kami bisa tampil di hadapan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.